Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Haditya dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 06081282429029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dan nomor 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang dimana soalnya adalah sebuah bidang irisan pada kubus PQRS TUVW melalui titik A, B, C yang berturut-turut terletak tepat di tengah sisi PQ, VW, dan RV. Lalu lukislah irisan bidang yang dimaksud dengan menggambarkan sumbu afinitasnya. Baiklah, untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, di sini saya menggunakan GeoGebra. Sebelum itu kita gambar terlebih dahulu untuk kubusnya. Oke, kita gambar terlebih dahulu kubusnya di GeoGebra ini. Di sini saya pilih cube atau kubus, yaitu sebesar dari 0 ke 3. Setelah itu kita hapus dari tiap ininya. Kita hapus. Menjadi transparan. Oke. Lalu kita hapus juga kita ubah warna dari warna pink ke warna hitam untuk tiap garis ini. Oke, kita hapus satu persatu ke warna hitam. Oke. Setelah merubah menjadi warna hitam, titik-titik yang warna biru itu kita ubah juga menjadi warna hitam. Nah, ini yang C kita ubah jadi warna hitam, yang B warna hitam. Kita hapus terlebih dahulu ininya. Dan access. Nah, karena di sini adalah kubus ABCD dan EFGH, kita ubah menjadi kubus PQRS TUVW. Cara kita rename saja. Ini menjadi P, lalu ini menjadi Q, ini menjadi R, ini menjadi S, ini menjadi T, ini U, lalu ini menjadi V, ini menjadi V, salah tadi, ini lalu menjadi W. Nah, setelah itu kita tentukan titik-titik ABC itu letaknya di tengah-tengah. Untuk titik A letaknya di antara tengah-tengah sisi dari PQ. Oke. Berarti titik A itu antara PQ. Oke, maaf di sini masih bertuliskan B. Kita ganti dulu ini menjadi Q. Nah, setelah itu ini titik A. Oke. Titik P, Q, A itu letak di antara titik P dan Q. Lalu B itu letaknya di VW. Antara titik V dan W untuk B. Dan C letaknya di titik RV. Di garis RV. R ke V. Nah, untuk membedakannya titik-titik A, B, C ini kita ubah saja warnanya menjadi warna hijau di sini. Saya memilih warna hijau. Warna hijau.
Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan untuk menyelesaikan yang pertama, yaitu kita hubungkan antara garis BC antara titik B ke titik C. Oke. Antara titik B ke titik C. Nah, ini kita ubah juga warnanya menjadi, di sini saya memilih warna merah saja. Dan ketebalannya yaitu 3. Nah, setelah kita mendapatkan garis dari B ke C, kita tentukan rusuk yang sebidang dengan BC yaitu SR. Sehingga SR ini kita perpanjang. Kita menggunakan perpanjang dari S ke R. Nah, setelah diperpanjang ini didapatlah sebentar. SR kita rapikan terlebih dahulu, ini menjadi 3. Warnanya warna merah. Kita dapatlah titik perpotongan, yaitu titik di sini kita pakai titik D. Nah, setelah dari BC dan SR ini kita dapat perpotongan, yaitu perpotongan di titik D. Nah, setelah itu kita hubungkan antara titik A ke titik D. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan. Merah. Ini warna 3. Nah, setelah itu kita perpanjang rusuk yang sebidang dengan AD. Untuk di sini, setelah itu kita tentukan yang sebidang dengan AD yaitu PS yang sebidang. Jadi kita hubungkan nilai PS ini P ke S. Lalu kita rapikan sesuai format tadi, yaitu warna merah dan berukuran 3. Nah, terus kita lihat nih, ada titik potong nggak di sini? Itu ada. Oke, ini sebelumnya ini terdapat titik potong juga di antara RQ ini, lupa saya tambahkan. Oke, di sini titik potong. Lalu di sini, di mana ini? Di sini terdapat titik potong juga. Nah, di sini kita sesuaikan formatnya. Formatnya di sini warna hijau. Oke. Oke, setelah kita menyesuaikan dengan format yang sudah kita tentukan tadi, yaitu setelah kita hubungkan titik P dan S itu menghasilkan perpotongan, yaitu di titik F. Lalu kita tentukan dulu yang sebidang lagi dengan di sini, yaitu BC. Yaitu dari perluasan atau yang sebidang dengan BC itu kembali, yaitu adalah SW. Kita ini perluaskan lagi bidangnya. Oke, jadi dapat dari S ke W. Nah, di sini kita menghasilkan lagi titik perpotongan. Nah, ini sesuaikan dulu. Sesuaikan. Oke, di sini 3, di sini warna merah. Untuk titik perpotongannya itu di sini ya. Nah, oke. Ibu
Ibu, mohon maaf sepertinya ada gangguan sinyal saat saya merekam tadi sehingga suaranya itu putus-putus. Nah, lalu setelah kita hubungkan dari SW itu memiliki perpotongan G, lalu kita hubungkan atau setelah itu kita tentukan kita hubungkan dari sisi titik F ke G. Oke. Nah, seperti telah saya lakukan tadi. Nah, kita hubungkan dari titik F ke titik F ke titik G. Nah, setelah itu akan menghasilkan dua titik perpotongan, Ibu. Nah, dua titik perpotongan. Setelah kita sesuaikan terlebih dahulu dengan format yang telah kita tentukan. Kita tentukan titik perpotongannya, yaitu di antara TP, lalu itu titik H, lalu di antara TW, yaitu titik. Nah, di sini titik I. Nah, oke, setelah kita tentukan titiknya, kita hubungkan dengan poligon, Ibu, dari titik H ke A, lalu ke E, lalu C, B, T, dan kembali lagi ke H. Nah, di sini saya itu ngubah lagi dari titik E ini karena sebelum selesai format, sehingga kemudian kita hubungkan setelah itu, Ibu, menggunakan poligon tadi dengan titik yang sudah saya sebutkan, yaitu H ke A ke E, lalu E ke C, lalu B ke T, dan ke H. Nah, dibentuklah, Ibu, yaitu segi 6. Sumbah finishnya membentuk segi 6. Nah, lalu nanti saya ini menunjukkan bentuk, kan di sini tidak ada arsiran, Ibu, ya. Jadi saya tunjukkan sebelumnya di GeoGebra yang telah saya buat, ya. Nah, seperti ini yang ada arsirannya, Ibu, yaitu membentuk segi 6 yang telah saya uji coba sebelumnya. Oke. Nah, titik ini sama seperti yang tadi saya tunjukkan, Ibu, yaitu segi 6. Oke. Itu saja, Ibu, penjelasan saya mengenai nomor 2, mengenai menentukan sumbu afinitasnya, Ibu. Terima kasih. Lanjut ke nomor 4, ya, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu soalnya pada sebuah segitiga KLM, panjang sisi KL sama dengan sisi KM. Jika O merupakan garis bagi sudut LKM, buktikan bahwa O merupakan titik tengah LM. Jadi, ini diketahui nih kalau itu panjang sisi KL itu sama dengan sisi KM, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini merupakan segitiga sama kaki. Lalu jika O merupakan garis bagi sudut LKM, nah garis bagi berarti dia tuh membagi segitiga sama kaki ini, yaitu di tengah-tengah, menjadi seperti ini. Oke, sebentar. Nilai O-nya di sini. Yang mana dikatakan di sini bahwa dia tuh membagi dari LKM, L, K, dan M. Dan kita harus membuktikan bahwa O merupakan titik tengah dari LM. Nah, segitiga KLO dan KMO ini kongruen karena pertama, KL itu sama dengan KM yang memiliki sisi yang sama panjang. Lalu LKO dan MKO memiliki sudut yang sama besar. Nah, karena segitiga KLO dan MKO ini kongruen, maka garis LO itu sama dengan MO, yang dimana dapat disimpulkan bahwa O adalah titik tengah dari LM karena dia telah membagi kedua garis ini menjadi LO dan MO, yang dimana O ini di tengah-tengahnya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai soal nomor 4. Itu saja video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.